Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Scott Yambung dengan NIM F521233035. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan hasil materi yang saya dapatkan dari video yang telah dibagikan oleh dosen kami. Video tersebut bertema Conventional Thinking. Apa itu Conventional Thinking? Conventional Thinking adalah proses berpikir yang terjadi saat kita memformulasikan persoalan dan strategi untuk menentukan solusi yang efektif, efisien, dan optimal dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat bantunya. Mengapa kita perlu belajar conventional thinking? Dengan belajar conventional thinking, kita bisa mencari solusi dalam memecahkan suatu masalah dengan efektif, efisien, dan optimal. Contohnya itu seperti saat kita mengerjakan soal ujian. Saat kita mengerjakan soal ujian, pasti akan ada soal yang susah dan yang gampang. Nah, di situ kita bisa mengerjakan soal yang gampang dulu, baru mengerjakan soal yang susah. Dengan begitu kita bisa mengerjakannya dengan waktu yang minimal. Ini juga ada elemen dari conventional thinking. Yang pertama ada algoritma, dekomposisi, abstrak, dan pengenalan pola. Algoritma itu adalah langkah-langkah yang disusun yang digunakan untuk menemukan solusi dari suatu masalah dengan cara yang efisien. Salah satu contohnya itu adalah membuat kopi. Nah, dalam membuat kopi itu pasti akan ada langkah-langkah yang kita akan lakukan. Nah, langkah-langkahnya itu adalah algoritmanya. Yang kedua, abstraksi. Abstraksi adalah proses yang dilakukan untuk mencari bagian terpenting dari suatu masalah serta mengabaikan bagian-bagian yang tidak penting dan menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu contohnya itu adalah saat kita melihat map. Saat melihat map pasti akan ada jalan yang lain yang akan muncul saat kita ingin menuju lokasi yang kita inginkan. Nah, saat kita menggunakannya itu kita hanya perlu fokus pada lokasi yang ingin kita tujukan dan mengabaikan jalan-jalan yang lain. Yang ketiga, dekomposisi. Dekomposisi adalah proses memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga akan menjadi mudah untuk dipahami dan dikelola. Contoh dari dekomposisi adalah memasak makanan. Saat kita ingin memasak makanan, kita pasti akan membagikannya menjadi bagian-bagian kecil seperti membagikan bumbu-bumbunya. Dan yang terakhir adalah pengenalan pola. Pengenalan pola adalah sebuah kemampuan untuk mengenali sebuah pola dalam sebuah masalah. Nah, contohnya itu adalah saat kita ingin mengganti ban mobil kita. Saat kita ingin mengganti ban mobil, saat kita memilih satu ban mobil yang ingin kita gantikan, kita perlu hanya mengikuti saja ban mobil yang kita ingin gantikan itu dengan model yang sama. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.